Haleluya. Salam sejahtera dan damai sukacita dari tempat yang maha tinggi menaungi kita semua pada pagi hari yang indah ini. Kembali bersama dengan Pendeta Cornelius Abraham dari Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Filam Natimas, dalam menyapa saudara dimanapun saudara berada. Kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 7. Kita baca ayat yang ke-37. Yohanes pasal 7 ayat 37. Demikian tertulis firman Allah. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Yang dimasukkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan." Saudaraku, ayat ini sudah digenapi ketika Yesus yang kekasih Tuhan ditangkap, diadili, saudaraku, divonis mati dan digantung di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit menyatakan bahwa dia hidup. Dan pada hari yang ke-40 dia naik ke surga. Dan pada hari yang ke-50 yang kita kenal dengan Pentakosta atau Pantekosta, Roh Kudus pertama kali dicurahkan di atas loteng, di mana 120 orang dibaptis dan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Nah, saudaraku, bagaimana saudara Tuhan kita bisa mencapai to be fulfilled? Karena itulah yang harus menjadi bagian kita, yaitu kita dipenuhkan sepenuh-penuhnya. Dalam kitab Nabi Yehezkiel pasalnya yang ke-47, kita baca ayatnya yang pertama. Yehezkiel pasalnya yang ke-47, kita baca ayat 1. "Kemudian membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci itu juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta itu. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Sungai yang tidak dapat diseberangi. Lalu dia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat anak manusia?" Kemudian dia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun di Arabah Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sedang mereka di mana. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut itu menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup." Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mari. Tadi Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita ingin dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita harus datang dengan penuh kehausan, kelaparan, kerinduan, saudaraku. Dan kita harus datang kepada Tuhan, baik dalam doa, baik dalam ibadah, saudaraku. Dan kita akan dalam doa tersebut, dalam ibadah tersebut, kita harus minum. Apa yang kita minum? Air kehidupan. Air hidup itu akan mengalir, saudaraku, memenuhi kita, dan kita percaya bahwa apa yang kita minta itu Tuhan memberikannya. Apa yang kita cari kita dapatkannya. Apa yang kita ketok Tuhan membukakannya. Maka akan ada aliran-aliran hidup yang akan membawa kita kepada kehidupan rohani, saudaraku. Nah, apakah setelah kita menerima itu semua, saudaraku, kita merasa kita cukup? Tidak, saudaraku. Yehezkiel 47 menerangkan bahwa ada 4 tahap yang kita harus jalani. 1000 hasta yang pertama, saudaraku, hanya sampai lutut, sampai mata kaki, saudaraku.
1000 hasta yang kedua baru mencapai lutut, saudara. 1000 hasta yang ketiga baru mencapai pinggang. 1000 hasta yang keempat, saudaraku, baru kita ditenggelamkan, dan kemana saja, saudaraku, air itu mengalir di mana kita di dalamnya, saudaraku, maka di situ ada kehidupan. Di situ ada kehidupan, di situ banyak ikan, saudaraku, banyak orang datang bertobat kepada Tuhan, dan banyak hal-hal lainnya, saudara. Kasih Tuhan. Mari, saudaraku. Jadi kita jangan hanya puas kalau kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita berbahasa asing, kita berbahasa roh, karena kita harus terus datang, kita harus terus percaya, kita harus terus datang, kita harus terus minum, kita harus terus berdoa, kita harus terus beribadah, sehingga sampai dari mata ikan, mata kaki, kita naik menjadi lutut, dari lutut sampai ke pinggang, dari pinggang sampai kita ditenggelamkan. Maka disitulah kita akan menikmati bagaimana Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Jadi mari, saya menghimbau, saudaraku, saya mengajak saudara untuk kita, saudaraku, jangan puas hanya kalau kita sudah bisa berbahasa roh, saudaraku. Kita dipenuhkan Roh Kudus, tapi kita harus, saudaraku, terus maju datang Tuhan, kita harus terus berdoa, kita harus terus beribadah, kita harus terus minta, saudaraku, kita harus terus hidup dalam roh itu, sehingga kita boleh semakin hari dan semakin indah, dan semakin Roh Kudus itu bekerja, mengaliri air-air kehidupan kita dengan air hidup itu firman dan Roh Kudus. Mari kita datang pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kembali hamba-Mu datang padamu, berdoa dan menyerahkan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, kembali Tuhan berfirman bahwa apabila kami sudah dipenuhkan, Tuhan, kami harus terus, Tuhan, beribadah, kami harus terus berdoa, kami harus terus, Tuhan, hidup dalam air-air kehidupan itu, sehingga, Tuhan, air itu bukan hanya sampai kepada mata kaki, tapi kami, Tuhan, boleh terus beranjak menjadi sampai mencapai lutut, dan kita harus terus, Tuhan, sampai mencapai pinggang, dan terus, Tuhan, sampai kami ditenggelamkan. Disitulah, Tuhan, kami akan menikmati karya Roh Kudus yang indah dalam hidup kita, dan Roh Kudus, Tuhan, yang merupakan air hidup itu tidak akan, Tuhan, membiarkan kami, Tuhan, melangkah tanpa pimpinan-Mu, tanpa bimbingan-Mu. Oleh karena doa hamba-Mu, Tuhan, bagi seluruh kawanan domba-Mu, berkati mereka, sertai mereka, lindungi mereka, kuasai mereka, jauhkan, luputkan dari segala pergaulan yang buruk, Tuhan, dari segala suara-suara yang tidak baik, tidak berkenan, Tuhan. Mari, Tuhan, tolong semuanya. Tuhan, berkati mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, usaha mata pencarian pekerjaan mereka, semuanya, Tuhan, tolong, dan Tuhan berkati anak-anak-Mu yang sekolah, anak-anak-Mu yang kuliah, Tuhan juga tolong. Mereka yang, Tuhan, mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Mereka memulai usaha, Tuhan berkati mereka. Tuhan, memulai perjalanan-perjalanan, Tuhan juga berkati mereka. Sertai, lindungi, dan kuasai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.